Pesan apa yang ingin disampaikan dari sebuah kisah Malik bin Dinar? Yang pertama, bahwasanya hidup ini perlu diketahui, semua kita sudah tahu bahwa hidup itu hanya sementara. Hidup hanya diberikan oleh Allah 40, 50, 60 tahun, paling hebat 80 tahun. Hidup 80 tahun pun kita tak mampu berdaya, berjalan pun perlu dipapah. Terkadang pun melihat pun tak mampu melihat dengan jelas. Pendengaran pun mulai berkurang, rambut pun mulai beruban. Ketahuilah bahwasanya hidup ini ada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Imam Besar Masjid, seluruh kepanitiaan masjid, dan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat kisah dari seorang Malik bin Dinar yang dikenal hari ini bagian daripada orang yang memiliki keistimewaan di atas kesufiannya di dalam hidupnya. Namun beranjak dari perjalanan hidup seorang Malik bin Dinar, ini bukanlah dari sosok awalnya orang yang alim, orang yang taat ibadat. Akan tetapi sejarah menuliskan bahwasanya Malik bin Dinar ini dahulu memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti meminum khamar, kebiasaan membunuh, kebiasaan merampok, dan seluruh kejahatan tidak ada satupun yang tertinggal dilakukan oleh seorang Malik bin Dinar. Maka beriring dengan perjalanan waktu, seorang Malik bin Dinar memutuskan bahwa untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang dia sukai dan dia cintai. Sehingga singkat cerita, dari pernikahan mereka berdua, Allah anugerahkan seorang anak, seorang putri yang cukup indah yang diberi nama oleh Malik bin Dinar, yaitu Fatimah. Berjalan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, anak terus bertambah usia, sehingga pelan-pelan kebiasaan buruk dari Malik bin Dinar ini mulai ditinggalkan perlahan-perlahan. Namun Allah memberikan takdir yang lain kepada Malik bin Dinar. Tepat pada umur 3 tahun, Allah mengambil kembali anak Malik bin Dinar tersebut, sehingga menjadi satu luka yang cukup mendalam bagi dirinya. Karena itu merupakan putri pertamanya, putri yang sangat dicintai, putri yang sangat disayangi. Ternyata Allah berkehendak lain, sehingga sepeninggalnya putrinya, maka Malik bin Dinar pun kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruknya, bahkan lebih brutal.
Malik bin Dinar ini orang yang paling kuat. Pada masanya tidak ada yang mampu mengalahkan gulat satupun. Tak ada yang mampu untuk berkelahi dengan Malik bin Dinar. Tidak ada orang yang meminum khamar sehebat Malik bin Dinar. Jangankan meminum, bahkan dia mandi dengan khamar. Maka pada satu ketika tatkala dia telah selesai minum khamar dalam keadaan yang mabuk, dia tertidur kemudian bermimpi bahwasanya melihat satu cuplikan kiamat sedang terjadi. Maka pada ketika itu Malik bin Dinar merasa takut karena tiba-tiba ada seekor ular yang cukup besar menghampiri Malik bin Dinar dengan membuka mulutnya sebesar-besarnya, terus mengejar Malik bin Dinar untuk menelan daripada seorang Malik bin Dinar. Pada ketika itu Malik bin Dinar terus berlari. Sepanjang perjalanan perlarian tersebut Malik bin Dinar bertemu dengan seorang yang rentan, dengan orang yang tua. Maka Malik bin Dinar berkata, "Wahai orang tua, wahai Pak tua, tolong bantu saya dari kejaran ular tersebut. Bagaimana caranya saya untuk menghindari ular tersebut?" Maka si orang tua ini menjawab, "Wahai tuan, sesungguhnya aku ini lemah. Sesungguhnya aku tak memiliki kekuatan untuk membantumu. Namun aku sarankan engkau akan pergi ke lembah yang ke sebelah sana." Sehingga Malik bin Dinar berlari menuju lembah tersebut. Ternyata sampai di lembah tersebut yang dia lihat hanyalah sebuah jurang menuju kepada api neraka. Maka pada ketika itu ular terus mengejar, sehingga Malik bin Dinar kembali kepada Pak tua tersebut. "Wahai Pak tua, kemana aku harus berlari? Aku penuh dengan ketakutan." Maka orang tua tersebut mengatakan, "Aku tak mampu membantumu, aku tak mampu menolongmu. Maka aku sarankan kau pergi ke arah gunung yang ke sebelah sana. Mudah-mudahan kau mendapatkan pertolongan di sebelah sana." Maka pergilah Malik bin Dinar menuju satu gunung yang cukup tinggi. Ternyata di sana terlihat ada kelompok anak-anak balita, ada kelompok anak-anak yang masih kecil-kecil. Ternyata dari kerumunan anak-anak itu tersebut, dia melihat dengan sangat jelas ada wajah anaknya, almarhum anaknya Fatimah. Maka pada ketika itu berkata Malik bin Dinar, "Wahai anakku, kau tolong ayahmu. Ayahmu sedang dikejar-kejar oleh ular yang akan siap memakan saya." Maka anaknya dengan santai kemudian menjabat tangan ayahnya, membawa ayahnya, kemudian mengusir ular tersebut dengan tangan kirinya. Pergilah ular tersebut. Akhirnya sang anak duduk di pangkuan ayahnya seraya berkata, "Wahai ayah, apa lagi yang kau tunggu di atas dunia ini? Sesungguhnya tiap-tiap apa yang kita lakukan ayah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ayah, sudah waktunya kau sadar. Sudah waktunya ini untuk menuju kepada jalan taubat. Maka pada ketika itu Malik bin Dinar bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, tolong kau kabarkan kepada saya, apa arti ular yang mengejar saya? Apa arti orang tua tersebut, wahai anakku?" Sehingga anaknya menjelaskan, "Wahai ayah, ular yang mengejarmu itu adalah cuplikan daripada bentuk dosa yang kau kerjakan semasa hidupmu. Ular yang besar yang siap memakanmu, yang siap menelanmu itu adalah cuplikan dosa-dosa yang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka esok dosa yang kita lakukan hari ini semasa hidup, dia akan terus mengejar kita, akan memintai daripada pertanggungjawaban di atas kejahatan-kejahatan itu, dan dia siap menelan kita." Maka kemudian anaknya menjelaskan, "Wahai ayah, orang tua itu yang memberikan nasihat kepadamu, yang tak mampu menolongmu, ketahuilah bahwasanya itu adalah amalanmu. Amalanmu itu lemah, amalanmu itu sedikit. Maka tatkala kau meminta tolong kepada dirinya, dia berkata, 'Wahai Tuhan, aku tak mampu menolongmu.'
Itulah cuplikan amal yang kau lakukan ayah. Ingat, semasa hidup apa yang kita kerjakan itu akan membuahkan daripada hasil bila mana pekerjaan itu adalah sesuatu yang baik. Maka begitu pula cuplikan orang tua tersebut, amalanmu itu sedikit ayah, sudah waktunya kau menuju kepada pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Malik bin Dinar terjaga daripada tidurnya. Kemudian seraya berkata, dia akan meninggalkan seluruh dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan dan kembali rujui ilallah ta'ala. Dia kembali kepada Allah dan sampai daripada akhir riwayat, daripada akhir kisah Malik bin Dinar ini menjadi pesan apa yang ingin disampaikan dari sebuah kisah Malik bin Dinar. Yang pertama, bahwasanya hidup ini perlu diketahui, semua kita sudah tahu bahwa hidup itu hanya sementara. Hidup hanya diberikan oleh Allah 40, 50, 60 tahun, paling hebat 80 tahun. Hidup 80 tahun pun kita tak mampu berdaya, berjalan pun perlu dipapah. Terkadang pun melihat pun tak mampu melihat dengan jelas. Pendengaran pun mulai berkurang, rambut pun mulai beruban. Ketahuilah bahwasanya hidup ini ada masanya. Kekuatan kita ada masanya. Maka oleh karena demikian Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-sekali kamu itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-sekali kau khianati Allah. Salah satu pekerjaan mengkhianati Allah adalah meninggalkan sholat. Pekerjaan yang paling berkhianat adalah orang yang mampu tapi tak mau menegakkan sholat. Hari ini kita katakan bagaimana agama hari ini diserang dari sana dari sini, padahal sudah jelas disebutkan as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama, faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang salat itu orang yang dirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat orang yang meruntuhkan agama. Kita tak perlu sibuk dengan orang yang menyerang kita dari luar. Bahkan hari ini Islam dihancurkan dari dalam, dari orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat. Ingat, setiap perkara yang kita tinggalkan terutama salat, esok dia akan menjadi ular yang siap menelan kita. Yang kedua, pesan yang disampaikan bahwasanya setiap manusia itu punya kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kebaikan itu dilakukan hanya semisal zarrah, tapi semua ada nilai di sisi Allah. Hari ini kita beribadah mulai daripada hablum minallah, vertikal hubungan kita mulai daripada salat. Puasa kita hubungan vertikal kepada Allah. Tapi jangan lupakan, hidup di dunia ini tak semata-mata hubungan vertikal. Kita ada hubungan horizontal. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat? Adakah kita di dalam masyarakat menerapkan daripada prinsip ta'awun, tolong menolong? Apakah kita menolong masjid yang sedang pembangunan? Apakah kita menolong masjid dengan dayah-dayah dengan bentuk sedekah, wakaf dan lain sebagainya? Itu bentuk daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, tak sebatas sampai di situ. Hablum minan nas juga mulai diseru oleh Rasulullah untuk dijaga. Jangan sampai dalam hidup masyarakat ada gap sana dan sini. Karena kenapa? Tak ada artinya sholat, tak ada artinya kau puasa, tak ada artinya kau sedekah, tak ada artinya kau berhaji kalau hubunganmu dengan tetanggamu, hubunganmu dengan saudaramu, hubunganmu antara rakyat dan pemimpin tak baik, kau putuskan silaturahmi, jangankan masuk surga, haram cium bau surga. Itu kata Rasulullah. Jangankan masuk, cium bau surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dalam mengambil pendapat, itu hal yang biasa.
dalam memberikan saran. Bila mana ada yang menerima dan menolak, itu hal yang biasa. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya manusia dalam memilih itu ada yang namanya relativitas. Relatif, orang sana mungkin suka, yang sini tidak suka. Tak perlu melakukan satu kebaikan menunggu kita itu harus dimuliakan. Tak perlu. Oh, kita harus melakukan ini sehingga kita diberikan nama, sehingga kita diberikan jabatan, diberikan posisi. Kalau kita nggak diberikan posisi, nggak diberikan jabatan, saya nggak mau buat itu kebaikan, itu salah. Karena kenapa? Yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah innallahi atqakum. Allah lihat takwamu sampai di mana. Takwa itu tidak hanya berlaku dalam keadaan terang-terangan, tapi ittaqullah sirra wa alaniyah. Takwa kepada Allah dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sir. Kebaikan yang kau lakukan, kau harapkan apa? Apakah kau mengharapkan pujian dari masyarakat? Kau harapkan pujian daripada orang-orang? Kau tak punya nilai. Maka tetap melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang akan menjadikan manfaat untuk diri kita dan esok di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bahwasanya dari kisah tersebut menjelaskan bahwasanya sejahat-jahat apapun manusia, sezalim-zalimnya manusia, sebelum matahari terbit dari sisi sebelah barat, sebelum nyawa sampai dengan gargara, pintu maghfirah Allah cukup luas. Pintu taubat bagi Allah itu cukup luas. Tidak ada istilah saya belum siap untuk sholat karena saya belum belajar, saya belum ini, saya belum itu, saya belum siap berhaji karena saya begini, karena saya begitu. Tidak ada istilah itu. Sebelum matahari sebelah barat, sebelum nyawa sampai dengan gargara, kau taubat kepada Allah, Allah terima. Sebesar apapun dosa kau bawa di hadapan Allah, ingat, Allah tak akan mengampunkan dosa saya terlalu banyak, terlalu besar. Sebesar apapun dosa kau bawa di hadapan Allah, ingat, maghfirah Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kau lakukan. Kasih sayang Allah lebih besar daripada dosa yang kau lakukan. Maka bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu yang ditentukan oleh Allah terhadap kita akan terjadi satu penyesalan yang cukup mendalam. Ditutup dengan kalimat kullu bani Adam, tiap-tiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Namun wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa itu bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa anna Allaha
واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا أجلنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.